Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah, Prodi Budaya Perairan Angkatan 2020, akan menjawab pertanyaan mid semester mata kuliah Kimia Dasar. Baik, yang pertama adalah jelaskan tentang perkembangan ilmu kimia. Perkembangan ilmu kimia diawali pada tahun 3500 sebelum Masehi pada peradaban Mesir kuno yang telah mempraktikkan reaksi kimia. Pada masa tersebut telah diketahui bagaimana cara mengawetkan mayat, membuat anggur, dan mengolah logam. Kemudian pada abad keempat sebelum Masehi, filosofi Yunani yaitu Demokritus dan Aristoteles, di mana Demokritus menyatakan bahwa materi yang bersifat diskontinu, artinya tidak ada yang tidak terbagi. Kemudian Aristoteles yang menyatakan bahwa sebaliknya dari Demokritus, yaitu materi yang bersifat kontinu atau terdiri dari partikel kecil yang biasa disebut dengan atom. Kemudian selanjutnya pada abad pertengahan sekitar 500 sampai 1600, ilmuwan Arab dan Persia di mana kimia diarahkan ke lebih praktis seperti membuat berbagai jenis zat dan dapat mengubah logam menjadi emas. Kemudian ilmu kimia lahir yang berasal dari bahasa Arab al-kimia atau ilmu kimia atau biasa disebut juga dengan perubahan kimia oleh Abu Musa Jabir bin Hayyan. Kemudian abad ke-18 lahirlah kimia modern ketika ilmuwan Perancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier yang menghasilkan hukum kekekalan massa, di mana hukum kekekalan massa yaitu dalam reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa. Kemudian pada tahun 1803 John Dalton mengajukan teori atom yang berbunyi senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis atau lebih unsur bergabung dengan perbandingan tertentu. Kemudian berkembang menjadi lebih 80 unsur pada tahun 1900 dan terakhir pada tahun 2020 terdapat 118 unsur di mana 94 unsur alami dan 24 unsur buatan. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan tentang pengertian dari materi, unsur, dan senyawa beserta berikan masing-masing contohnya. Yang pertama adalah materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa yang dapat berwujud padat, cair, dan penggolongan gas. Materi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu zat, campuran, unsur, dan senyawa. Adapun yang dimaksud dengan unsur yaitu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih melalui cara fisika maupun cara kimia. Contoh dari unsur yaitu unsur logam, unsur semilogam, dan unsur non-logam. Kemudian yang ketiga adalah senyawa. Senyawa adalah suatu zat yang tersusun dari 2 atau lebih unsur yang terikat secara kimia dengan perbandingan tetap. Contohnya adalah air. Kemudian yang ketiga yaitu jelaskan perkembangan teori atom. Perkembangan atom dimulai dari yang pertama adalah Dalton. Dalton mengatakan bahwa atom itu bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua adalah Thomson. Thomson mengatakan bahwa atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif, yang apabila digambarkan berbentuk seperti roti kismis. Kemudian yang ketiga adalah Rutherford. Rutherford mengatakan bahwa atom memiliki inti atom bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti. Yang keempat yaitu Bohr. Bohr mengatakan bahwa apabila elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi atau spektrum yang dipancarkan bersifat kontinu. Kemudian yang kelima yaitu mekanika kuantum atau modern, di mana mengatakan bahwa elektron bukan partikel distrik, namun elektron memiliki sifat dualisme. Adapun kelebihan dari masing-masing teori atom tersebut, yang pertama adalah atom Dalton, yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap.
Kemudian kelemahannya yaitu tidak dapat menerangkan sifat listrik atom dan masih dapat dibagi menjadi subpartikel. Kemudian yang kedua yaitu atom Thomson. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan sifat listrik atom dan adanya partikel subatom. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Kemudian yang ketiga yaitu Rutherford. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Kemudian yang keempat yaitu atom Bohr. Kelebihannya yaitu dapat menjelaskan kelemahan dari teori atom Rutherford. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen dan tidak dapat menerangkan efek Zeeman atau peristiwa terpisahnya suatu bidang garis. Kemudian yang terakhir yaitu mekanika kuantum atau modern, di mana kelebihannya yaitu dapat mengukur perubahan energi, eksitasi dan emisi elektron. Kelemahannya yaitu sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom misalnya hewan, tumbuhan dan manusia. Kemudian yang keempat yaitu jelaskan tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron Bohr-Boole yaitu elektron-elektron mengelilingi inti pada jalur-jalur lintasan tertentu tingkat energi tertentu. Aturannya dimulai lintasan terdekat dengan inti yaitu kulit K, L, M, N, O. Jumlah elektron maksimum tiap kulit yaitu 2N pangkat 2. Kemudian konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum dengan 3 aturan, yaitu yang pertama adalah prinsip Aufbau, yaitu pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi rendah menuju ke tingkat energi yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu larangan Pauli, yaitu elektron-elektron tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu aturan Hahn, yaitu pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama mula-mula secara paralel menempati orbital secara sendiri-sendiri baru kemudian berpasangan. Kemudian yang kelima yaitu jelaskan masing-masing jenis-jenis ikatan kimia. Yang pertama adalah ikatan ion atau elektrovalen, terjadi ketika satu atom memberi elektron dan ada atom lain yang menerima elektron atau biasa disebut dengan serah terima elektron. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi agar atom-atom dapat memperoleh susunan elektron yang stabil atau ikatan yang terbentuk antara sesama atom non-logam. Adapun jenis-jenis ikatan kovalen dibagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Yang ketiga adalah ikatan logam, adalah ikatan yang terbentuk dari atom logam dan atom logam yang terjadi dalam satu jenis unsur logam.